Selamat malam untuk kita semua. Kedengaran suara Miss-nya? Selamat malam, Miss. Dengar, Miss. Oke, terima Selamat malam, kasih Miss. yang sudah bergabung. Coba dibuka semuanya kameranya supaya kita mulai aja. Karena sudah jam 9 lewat jam 7 lewat 12, jam 7.12. Oke, yang lain nanti mungkin bisa menyusul ya. Kita sesuaikan dengan waktu yang sudah kita sepakati. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Saya ulang dulu dari materi pertemuan pertama ya. Kita Zoom-nya hanya 40 menit. Nanti setelah saya paparkan, kalau memang waktunya kurang, kita diskusinya di classroom. Karena minggu lalu kita belum ada membahas tentang materi. Jadi pertemuan ini saya rangkum dari pertemuan 1 sampai pertemuan kedua. Nah, jadi nanti kalaupun tidak sempat kita diskusi di classroom. Tapi kalaupun sempat, saya harap di Zoom juga harus ada yang bertanya. Seperti itu. Ya. Sudah kelihatan materinya belum? Belum, Miss. Belum. Coba sebentar ya. Ini sudah? Belum? Sudah. Sudah. Oke. Nah, masuklah kita pertama. Ini hanya sebatas pengantar sih, nggak banyak. Oke, di sini kita masuk pertemuan mengulang ya, pertemuan pertama. Sebelumnya saya sapalah dulu semua, selamat malam untuk kita semua. Nah, yang menjadi materi kita hari ini yaitu analisa dan perancangan sistem informasi. Di sini ada definisi dari sistem. Ya. Nah, definisi sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin atau sistema dan bahasa Yunani sustema. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi yang menciptakan suatu tujuan. Nah, sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling terhubung atau saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak. Contoh, misalnya seperti suatu negara, negara itu pasti memiliki struktural atau dari pemerintah sampai ke rakyatnya seperti itu. Di sini negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara, di mana yang berperan sebagai penggeraknya yaitu rakyat yang berada di bawah atau yang berada di negara tersebut. Kata informasi berasal dari kata Prancis kuno information tahun 1387 yang diambil dari bahasa Latin. Informationem yang berarti garis besar atau konsep atau ide. Informasi merupakan kata benda dari inform yang berarti aktivitas dalam pengetahuan yang dikomunikasikan. Nah, ada lagi kata informasi berasal dari kata Prancis kuno. Oh, ini sama ya. Sorry, ini sama. Nah, di sini ada konsep dari sistem tersebut.
Di sini sistem informasi dapat diartikan berbagai suatu sistem di dalam organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur, dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur kombinasi yang penting. Di dalam suatu sistem informasi terdapat beberapa komponen-komponen, yaitu ada 6. Di sini ada perangkat keras atau hardware, ada perangkat lunak atau software atau program yang sering kita gunakan. Saya rasa dari semester 1 sudah mengenal program, meskipun itu hanya program dasar gitu ya. Di sini ada prosedur, ada orangnya atau usernya, ada basis data. Basis data biasanya tempat penyimpanan data yang kita gunakan membangun suatu sistem, baik itu MySQL atau Microsoft Access, masih banyak lagi yang lain. Ada jaringan komputer atau bisa juga seperti internet gitu ya. Di sini ada metode analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem merupakan proses menemukan, memperbaiki, memodelkan, dan spesifikasikan sistem. Sebagai contoh, untuk membangun sistem informasi, nilai di estimate ABC dilakukan pengamatan terhadap sistem yang berjalan. Pengamatan dilakukan dengan meninjau prosedur dan cara kerja sistem, kendala-kendala sistem yang dijalankan, serta mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Hasil dari pengamatan tersebut akan dijadikan acuan dalam membangun sistem yang diusulkan. Oke, nanti kalau ada yang mau bertanya setelah saya pemaparan kedua ya, kita lanjut. Pertemuan kedua. Nah, di pertemuan pertama kita sudah berbicara tentang sistem. Sebenarnya dari bahasa sehari-hari ini kita juga termasuk sistem di mana ada input, ada proses, dan ada juga output. Yaitu input kita di sini proses belajar dan mengajar. Nanti kita ada saya, ada kalian. Dari segi pembelajaran nanti ada namanya hasil atau output yang kalian dapat, yaitu nilai di akhir semester. Nah, sini analisa dan pengembangan sistem. Nah, di pengembangan sistem ini ada 5 metode. Siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle adalah proses pengembangan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model atau metodologi yang digunakan orang untuk mengembangkan sistem tersebut atau perangkat lunak sebelumnya. Berarti yang dinamakan pengembangan di sini berarti dia sistem yang sudah ada namun perlu pengembangan. Itu bisa dikarenakan contoh sistem di tempat tersebut, atau kita ambil contohnya di suatu apotik, mungkin di situ sistemnya sudah ada, namun seiring berjalannya waktu ada kebutuhan apotik tersebut yang mungkin belum bisa dilakukan atau digunakan apabila kita masih menggunakan sistem yang lama. Jadi ada namanya pengembangan sistem. Nah, di sini ada 5 metodenya atau 5 modelnya. Yang pertama itu ada model air terjun atau waterfall. Yang kedua ada model prototype. Yang ketiga model rapid atau RAD. Yang keempat model iteratif. Yang terakhir model spiral.
Nah, di sini ada yang pertama model air terjun atau sering disebut sebagai waterfall. Menurut Rosa dan menurut M. Syahaluddin, model SDLC air terjun atau waterfall sering juga disebut model sekuensial atau sequential linear atau alur hidup klasik atau classic life cycle. Model air terjun menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut, dimulai dari analisis, desain, pengodean, pengujian, dan tahap pendukung sampai ke pemeliharaan nanti biasanya. Nah, di sini dari metode ini atau model ini dia lebih terspesifik. Kenapa saya sampaikan lebih terspesifik? Jadi dia kalau kita mau membangun suatu sistem, dia tidak bisa kita mengerjakan dari pengumpulan data langsung ke desain. Namun di sini dia harus terurut. Kalau kita mau mengumpulkan data, harus selesai dulu dan harus dipahami dulu betul data apa yang kita kumpulkan. Nah, jadi nanti saat kita menggunakan metode waterfall ini, dia memang membutuhkan waktu yang sangat lama dibandingkan dengan metode yang lain. Namun dia dari segi kesalahan minim lebih sedikit dibandingkan dengan model yang lain seperti itu, karena dia sudah sangat terperinci dan segala aktivitas yang dilakukan mulai dari menganalisa masalah atau menganalisa apa yang hendak kita bangun di dalam sistem ini sampai ke desainnya itu sudah sangat membutuhkan waktu yang cukup seperti itu. Nah, ada 5 langkah dalam model waterfall tersebut. Yang pertama tadi di sini ada analisis kebutuhan perangkat lunak. Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara insentif. Berarti di sini secara memang langsung ya, atau memang detail untuk mempresentasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada tahap ini perlu didokumentasikan. Nah, kenapa di sini perlu didokumentasikan? Karena sama seperti yang saya sampaikan tadi sama kalian, dia harus tahap per tahap. Jadi apabila nanti sistem yang kita bangun sudah selesai, sudah sampai ke pengujian, bahkan sudah sampai ke testing, dan ada beberapa yang diminta yang pembeli program yang kita kelupaan. Nah, jadi di sini bakalan jadi dari segi waktu bakalan tambah lama, sekaligus pasti kita akan mengulang dari atas lagi dari analisa kebutuhannya. Nah, di situ makanya disebutkan perlu didokumentasikan. Jadi memang antara si pembuat program atau kita dengan yang hendak memesan program yang akan kita buat itu atau sistem yang akan kita buat itu harus memang jelas, sehingga suatu saat pun kalau ada permasalahan atau ada yang kurang dari permintaan mereka, kita sudah memiliki dokumentasi seperti itu. Nah, dari desain, proses multi langkah yang fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengkodean. Yang ketiga ada pembuatan kode program. Desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai desain yang telah dibuat pada tahap desain. Nah, tahap desain ini maksudnya seperti ini. Apa yang sudah kita buat antarmuka, karena beda dia desain kita yang paham dengan desain yang akan ditampilkan di layar. Jadi itu dia berbeda. Jadi kita harus memahami pemahaman dari orang awam. Karena kan tidak mungkin
kita menggunakan desain itu bahasa program, karena otomatis orang awam itu atau orang yang tidak mengerti komputer paham dengan bahasa-bahasa mesin atau bahasa-bahasa program. Jadi itu juga wajib atau itu juga harus kita pahami betul. Nah, yang keempat ada pengujian fokus pada perangkat secara dari segi logik dan fungsional dan memastikan bahwa semua bagian sudah teruji. Hal ini dilakukan untuk meminimalir kesalahan atau error dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Ada pendukung atau support atau pemeliharaan atau maintenance. Tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak mengalami perubahan ketika sudah dikirimkan ke user. Perubahan bisa terjadi karena adanya kesalahan yang muncul dari tidak terdeteksi saat pengujian atau perangkat lunak harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Nah, ini juga sama seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kenapa seringkali terjadi aplikasi yang kita bangun itu tidak dapat digunakan atau tidak berfungsi sebagaimana yang sudah kita harapkan. Bahkan untuk membangun suatu program itu bukanlah hal yang mudah, tapi sering sekali aplikasi-aplikasi yang kita bangun itu tidak seperti bayangan kita, bahkan tidak dapat digunakan begitu. Itu juga bisa dikarenakan kesalahan dari pembuat program juga ada. Namun kenapa juga ada program itu namanya pemeliharaan. Jadi sama seperti yang saya sampaikan tadi, karena seiring berjalannya waktu, kebutuhan sistem itu akan semakin banyak, bahkan mungkin akan semakin terperinci. Jadi di situ memang setiap saat sistem itu perlu diupdate. Contoh lain, saya rasa kita juga semua pada paham ya, dari segi Windows juga setiap beberapa tahun pasti diupdate. Kenapa? Yaitu semuanya untuk memudahkan kita dalam penggunaannya atau lebih memudahkan si user dalam mengerjakan suatu pekerjaan seperti itu. Ini ada juga kelebihan dari metode atau dari model waterfall. Nah, kelebihannya di sini metode ini memungkinkan untuk departementalisasi dan kontrol proses pengembangan model PASE satu persatu sehingga meminimalis kesalahan-kesalahan yang mungkin akan terjadi. Tadi saya sudah jelasin, pengembangannya bergerak dari konsep, yaitu melalui desain, implementasi, pengujian, instalasi, troubleshooting, dan berakhir di operasi atau pemeliharaan. Yang kedua, ada kualitas dari sistem yang dihasilkan akan lebih baik. Ini dikarenakan oleh pelaksanaan secara bertahap sehingga tidak terfokus pada tahapan tertentu. Dokumen pengembangan sistem sangat terorganisasi atau terorganisir karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Jadi setiap fase atau tahapan akan mempunyai dokumen tertentu. Ini juga tadi sudah saya sampaikan, kenapa ini nanti lebih sering digunakan, model ini lebih sering digunakan daripada model yang lain, karena dia lebih terperinci dan lebih lengkap, serta dokumentasinya juga lengkap begitu. Nah, yang keempat, metode ini masih lebih baik digunakan walaupun sudah sangat kuno atau sudah lama digunakan oleh
developer yang lain atau pembuat aplikasi yang lain gitu. Masih masuk akal jika kebutuhan sudah ditentukan dengan baik. Kenapa lambat ya? Nah, di sini ada kerugian atau kekurangan juga. Di sini kelebihan, di sini sebenarnya bukan kerugian ya, tapi kelemahan. Atau ya sama sih kerugian, bahkan lebih tepatnya sih kelemahan. Nah, kerugian pengembangan menggunakan metode waterfall adalah tidak memungkinkan untuk banyak refleksi atau revisi jika terjadi kesalahan. Karena setelah aplikasi ini dalam tahap pengujian sangat sulit untuk kembali dan mengubah suatu yang tidak terdokumentasi dengan baik dapat dalam tahap tersebut. Ini sama yang saya sampaikan tadi. Ini menjadi suatu kekurangan karena kenapa? Dari segi waktu tadi sudah sangat memerlukan waktu yang banyak dan dia pengerjaannya tahap ke tahap. Jadi apabila ada kesalahan sedikit pun itu kesalahannya, meskipun itu sedikit tapi harus diulang dari tahap awal, seperti itu dia. Nah, diperlukan manajemen yang baik karena proses pengembangan tidak dapat dilakukan secara berulang sebelum terjadinya suatu produk atau suatu produk. Kesalahan kecil akan menjadi masalah besar jika tidak diketahui sejak awal pengembangan dan berakibatkan pada tahapan selanjutnya. Pelanggan sulit menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga tidak dapat mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal pengembangan. Yang selanjutnya ada pelanggan harus sabar karena pembuatan perangkat lunak akan dimulai ketika tahapan desain sudah selesai. Sedangkan pada tahap sebelum desain bisa memakan waktu yang lama. Pada kenyataannya, jarang mengikuti urutan sekuensial seperti pada teori. Iterasi sering terjadi menyebabkan masalah baru. Nah, ini dari model kedua, yaitu model prototype, di mana kalau prototype ini dia lebih dari si perancang dengan si pengguna nanti atau si pembeli aplikasi yang hendak kita bangun, dia nggak begitu intensif, bahkan mungkin dari yang hendak membeli program kita ini, dia tidak begitu mampu mendefinisikan apa sih yang nanti akan dibangun. Dia hanya garis-garis besarnya saja yang bisa disampaikan. Namun untuk yang hal-hal yang terperinci, dia belum sanggup atau belum bisa memberitahu si developer apa sih keinginan dia nanti sampai hal-hal yang terperinci. Jadi di sini model prototipe ini dia lebih ke perancangan awal. Nah, di sini disebutkan digunakan untuk menyumbangkan ketidakpahaman pelanggan mengenai hal teknis dan memperjelas spesifikasi kebutuhan yang diinginkan pelanggan kepada pengembang perangkat lunak. Model prototipe dimulai dari pengumpulan kebutuhan pelanggan terhadap perangkat lunak yang akan dibuat, dan prototipe merupakan program yang belum jadi. Jadi ini kita ingat ya, kalau model prototipe ini model yang belum jadi, istilahnya gambaran atau masih sketsa. Jadi dia belum berbentuk program atau belum dapat kita gunakan, seperti itu. Jadi dia nanti dianalisa dulu apa sih sebenarnya keinginan dari si pembeli program, seperti itu. Nah, di sini ada model RAFID yang ketiga atau RAD, model proses pengembangan perangkat lunak yang bersifat inkremental, terutama untuk waktu pengerjaan yang pendek. Model RAD merupakan adaptasi dari model air terjun. Jadi ini pengembangannya. Namun ini dari segi waktu yang singkat, atau bisa dibilang dari satu sistem aja dia
kecepatan di sini disampaikan dari model air terjun versi kecepatan tinggi dengan menggunakan model air terjun untuk pengembangan setiap komponen perangkat lunak. Jadi dia bukan dari semua, tapi dari setiap komponen. Contoh tadi dari komponen desain. Nah, jadi di situ dia lebih dikembangkan lagi seperti itu. Nah, ini pemodelan sistem untuk memodelkan fungsi bisnis, untuk mengetahui informasi apa yang terkait proses bisnis, informasi apa saja yang harus dibuat. Nah, ini contoh-contohnya ya, tadi yang saya sampaikan itu tadi yang saya ambilkan dari desain. Nah, di sini dia lebih diterperincikan lagi. Nah, ini nanti bisa kita baca, tapi nanti nggak sempat. Ada model selanjutnya itu iteratif, mengkombinasikan proses-proses pada model air terjun dengan iteratif pada model prototype yang menghasilkan versi-versi perangkat lunak yang sudah mengalami penambahan fungsi untuk setiap pertambahannya. Model ini cocok untuk pengembangan dengan turnover step yang tinggi. Model incremental dibuat untuk mengatasi kelemahan model waterfall. Nah, tadi di model waterfall itu ada kelemahan atau ada kerugian-kerugian yang mungkin terjadi apabila kita menggunakan model waterfall itu. Nah, dikembangkan adanya model iteratif. Jadi model iteratif ini membantu mengurangi apa yang menjadi kelemahan dari model waterfall. Jadi ini kombinasi ya, yang tidak di sini yang tidak mengakomodasi literasi dan mengatasi kelemahan dari metode prototipe yang memiliki proses terlalu pendek. Ini dia contoh metodenya atau contoh modelnya. Ini yang terakhir ada model spiral. Memasang iterasi pada model prototipe dengan kontrol dan aspek sistematik yang diambil dari model air terjun yang menyediakan pengembangan dengan cara cepat dengan perangkat lunak yang memiliki versi yang terus bertambah fungsinya. Model spiral dibagi menjadi beberapa kerangka aktivitas atau disebut juga wilayah kerja atau task region. Cocok digunakan untuk mengembangkan aplikasi dengan skala besar, tetapi target waktu dan biaya terlalu tinggi. Ini mungkin jarang kita gunakan. Ini saya rasa kalau masih mahasiswa atau bahkan dalam lingkup perguruan tinggi masih jarang kita gunakan. Itu biasanya yang menggunakan proyek-proyek besar dengan jangka waktu yang panjang, bahkan dengan biaya yang sangat tinggi. Nah, jadi itu yang mungkin bisa saya jelaskan sampai malam hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Sebentar ya. Halo. Hai guys. Hai guys, ibu tuh lagi pergi guys. Buka semua. Mut. Hejo. Apa kau di? Udah mandi kok belum kan? Belum. Udah mandi lah sana bau kali. Hot mah. Belum mandi kau kan, Dri? Dri, gak usah bising kali kau. Gue cinta malah kau Tinggal tidak kau, Dri. malah gue nih. Gak bising kali Dri. Tinggal kau, Dri. Andre. Ngantuk kan gue? Dodit.
Hoi, how are you? Oh, fine. Selalu doing. Subscribe lah Bro dulu Haji. channel awak. Bro Haji. Nah, Bro Haji tidur. Aji. Ngantuk aku. Hah? Ngantuk. Berapa itu Mbak Kata? Siapa sih Luki ini? Gembira dia. Oh, Brother Oh iya, Andri. tadi ada yayasan telepon, ada dulu sedikit. Oke, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjut di Zoom karena mungkin sebentar lagi di Classroom, karena kemungkinan sebentar lagi Zoom-nya berakhir. Atau ada yang Lama mau nggak apa-apa. bertanya? Silahkan. Karena tinggal 3 menit lagi, 2 menit lagi. Kok bentar kali sih, Bu? Bentar kali. Namanya kita masih menggunakan gratisan. Nanti kalau kita sampai habis Zoom, kalian pakai datanya enggak ini. Bisa sampai 9 kurang kita Zoom. Mana Bu, paketku tinggal 200 MB Bu. Aduh. Paketku Habisan, tinggal Bu. 5 M, Bu, bisa. 100 MB Bu ini Bu. Ya. Pak, Udah kalau pakai kita wifi menggunakan sendiri. Classroom kan nggak begitu kencang, ya masih bisa lah. Iya Bu. Ya, Bu. Tapi kalau memang nggak ada yang bertanya, saya harap di Classroom semualah nanya ini. Saya tunggu ya. 27 orang harus ada lah yang bertanya, paling tidak 15 orang. Oke. Terima kasih yang sudah bergabung di Zoom malam hari ini. Saya berharap nanti dibuatlah. Grupnya sudah ada kan? Sudah, Bu. Sudah. Nanti dibuat di grup siapa-siapa aja yang join ya. Ade Melu. Siap. Apa sih namanya ketua kelasnya di sini? Ade kan? Ade Luki Hareva. Ya. Ada Jadi nanti Meluki. dibuatkanlah di grup itu nama-namanya yang hadir di Zoom karena ini yang saya anggap hadir. Oke, terima kasih. Selamat Bu. malam. Kita lanjut di Classroom. Saya izin. Selamat dulu ya. malam. Ya, selamat malam, Bu. Selamat. Sampai Selamat malam.